upper sama lowernya, dia akan ngisi itu di tengahnya, Hmm, karena dia split. Coba aja nanti di posting ini mungkin B ini ada B upper B lower, saya nggak tahu nih apa dia skemanya. oke Pak. Itu nggak salah yang tadi. Siap. Mungkin bisa, Memang jadi seperti bisa nambah post drill lagi gitu Pak itu tuh. bisa tambah aja dengan nama yang berbeda. Ya Pak. Nanti dia ngisi penuh itu. Itu nggak salah. Ya Pak. Oke, mungkin kita mulai aja ya. Ya Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Silakan. wabarakatuh. Sebelum Silakan. memulai materi selanjutnya, sebaiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, selesai. Oke, kalian sudah baca yang kemarin dikirimkan itu? Atau belum di-download? Nah, Pak. Ada sudah kemarin ya yang dikirim ya? Oke, saya share screen saya. Nah, sekarang nih hari ini kita memulai open card. Sudah terlihat ya? Ya Pak. Oke, kita memulai open card. Jadi ini materi selanjutnya. Ini sebenarnya untuk orang-orang tambang. Kalian kemarin sebelumnya untuk geologi. Dan itu dasar yang kemarin. Orang tambang akan menggunakan data yang kemarin, hasil yang kemarin. Jadi kalau hasil yang sebelumnya itu rusak atau salah, artinya ke belakang ini nanti akan salah semua. Makanya di geologi dituntut harus benar-benar. Makanya perlu kemarin ada verifikasi dan validasi semua data itu. Setelah oke valid, baru kita bisa ke tahap selanjutnya. Jadi dari awal masukkan topo, terus batasnya atau sheet, kemudian membuat skema, setelah itu import drill hole, terus diverifikasi drill hole-nya sesuai enggak dengan hasil yang diimportkan dibandingkan dengan data. Kalau sudah sesuai, sudah oke semua, baru lanjut lagi ke running eh, table, build table. Setelah build table, build grid. Setelah itu kita lakukan verifikasi lagi. Kita tampilkan semua kontur struktur, section. Kemarin saya belum ada lihat yang buat section. Kontur struktur, section. Kalau nggak salah di video saya kan ada section itu. Dan seterusnya kalau sudah oke, nah, sudah selesai di situ sebenarnya. Tinggal kita import quality lagi. Sama, import quality, raw-nya, data raw-nya diimport, dicek lagi, divalidasi, verifikasi. Setelah itu terakhir di composite. Nah, kualitasnya di composite. Jadi kalau composite itu saya kecilin aja. Di sini ada. Nah ini. Oh, sebentar kalian nggak lihat ya? Nah ini kalian sudah lihat ya Mainscape saya? Ya Pak. Nah ini ada composite. Ini terakhir ya dari quality. Kemarin setelah diimport, setelah yang di atasnya ini import, setelah itu composite ya. Real hole atau interval. Nah ini sebenarnya boleh aja ya, mau pilih salah satu boleh. Terserah aja. Nggak masalah. Grid model ini nanti dilakukan kalau kita mau ekspor datanya keluar dari Mainscape.
Kayak di perusahaan saya kita menggunakan dua software. Untuk orang tambangnya nanti menggunakan Minex. Nah, itu kita ekspor ini data kualitasnya, data grid eh, modelingnya semua diekspor keluar biar bisa dibaca oleh software lain. Nah, setelah komposit ini udah selesai nih pengerjaan di StratModo. Nah, sekarang kita lanjut ke OpenCAD sini. Jadi kita belajar konsep dasar, nanti ada set definition namanya, ada pembuatan grid design. Mungkin kalau sudah baca-baca ya, udah nggak tahu lah gambarannya. Nah, ini sekarang terlihat ya PowerPoint saya. Lihat Pak. Nah, kemarin mungkin di kalian belum ada ini saya tambahkan aja sedikit. Tambang OpenCAD. Kebetulan bersamaan dengan namanya di Mainscape. OpenCAD inilah salah satu lisensinya yang ada di Mainscape. Jadi tambang OpenCAD itu merupakan metode konvensional dan merupakan metode yang paling sederhana. Jadi seperti kata-katanya OpenCAD, ya. Open itu terbuka, cut itu ya pemotongan atau dalam hal ini penggalian. Nah itu tambang open cut itu penggalian dari permukaan tanah hingga ke dasar galian dengan sudut lereng galian tertentu, slope angle. Karena kalau tegak lurus kan nggak mungkin itu gali tanah. Misalnya sampai 10 meter aja pasti longsor. Hingga batas bawah tertentu juga. Nah, di sini nanti ada hitungannya nih. Batas bawah itu hubungannya dengan nanti break even stripping ratio namanya BSR itu ada hitungannya nanti. Itu orang-orang main plan advance yang di atas lah. Nah, itu hitungannya. Nah, dan seterusnya ini mungkin kalian bisa baca lah nanti di gitu. Nah, kemudian kita nanti nih eh, berarti dengan prinsip-prinsip pencadangan batu bara, dasar blok dan strip. Tapi ini enggak nih, ya. Kalian belum belum sampai ke sini dulu, belum sampai ke blok dan strip ini. Nanti baru sampai ke pembuatan pit desainnya saja. Jadi nanti buat set definition. Nah, ini set definition suatu spesifikasi definisi yang mengatur nilai sudut proyeksi dan jarak proyeksi offset yang diberlakukan terhadap suatu desain elemen atau landscape block. Nah, nanti kita lihat gambarnya di bawah. Nah, ini kalau untuk pembuatan desain pet itu, nah ini kurang lebih seperti ini. Jadi membuat poligon pit limit dari stripping ratio color, ini ada caranya lagi nanti ini sebenarnya. Cuma dalam hal ini kita nggak perlu, kita kira-kira aja nanti. Jadi diperlukan itu limit, pit limit sebenarnya, pit limit, terus subcrop batu bara. Ini kebetulan Bevlur namanya yang tadi di tempat di yang Adit posting tadi mungkin SIM B ini maksudnya itu. Jadi ini SIM B yang paling bawah, SIM yang paling bawah. Nah ini kurang lebih gini lah ininya pengerjaannya nanti. Membuat set definition, membuat bench definition, baru desain pit ramp, project offset, terus di intersect dengan topo. Nah terakhir nanti reserve. Nah. Tapi nggak hari ini belum. Nah ini untuk membuat set definition. Ini lerengnya tambang ya. Mungkin tadi ada gambar nah ini. Nah ini yang samping-samping sini. Kalian bisa lihat ya. Masih bisa lihat? Bisa Pak. Nah, ini kalau saya tarik garis di sini kan dia itu seperti itu tadi gambarnya. Nah, ini better angel namanya ini sudut ini. Ini offsetnya sama terus sana. Oke, terus ini kemudian di sini. Nah, ini namanya eh, ini sebenarnya blok nanti ya. Ini kalian belum ke sini mungkin. Kita lompatin aja. Nah, di sini nanti pembuatannya. Set definition. Jadi kita membuat
apa namanya otomatis nanti dia akan membentuk seperti ini. Nah, oke, mungkin kita langsung aja ke ini ke apa namanya softwarenya. Nah ini kan ini sudah jadi nih ya saya lanjutan aja dari yang kemarin-kemarin. Artinya skema dan strat modelnya sudah selesai. Di sini saya ada pit limit, anggaplah saya ambil ini lah. Nah ini ya, jadi kita tampilkan scene yang paling bawah itu ada di posting atau kalian ya saya nggak tahu namanya apa di sana. Nah ini manual dibuat, tapi sebenarnya kalau ada apa namanya eh, tadi yang striking ratio color itu dia ada warna-warnanya nanti di sini, tinggal ngikutin aja nih garisnya. Ini manual, jadi membuatnya ini menggunakan misalnya saya pakai ini saya pakai ini aja ya layar sembarang. Jadi menggunakan ini aja polygon, draw polygon, ya tarik aja begini manual gitu aja. Nah selanjutnya yang ini di depan ngikutin ininya. Atau kalau kalian nggak mau ngikutin itu, nah bikin subcropnya nih. Yang sim B, floor, oh sudah ada. Oh ini, nah itu, ini ada subcropnya nih. Nah ini bisa kita ambil, nanti dipotong aja. Ini kalau yang untuk motong garis ini sebenarnya dia masuknya di ini, di core sini. Ini untuk editing semua di core. Jadi misalnya saya mau gambar kotak itu, ini harus posisi edit. Misalnya saya gambar pit di sini. Oh, terus saya punya lagi ini yang tadi. Misalnya itu subprop-nya di sini. Nah, kalau key apa untuk keluar dari ini ya, misalnya garis, kalian tekan Q. Huruf Q itu dia langsung keluar, jangan escape. Kalau escape dia hilang nanti garisnya. Kalau yang ini tinggal dipotong aja. Jadi potongnya di sini ada trim. Mungkin yang kalau sudah pernah AutoCAD apa itu kan tahu. Oh, bentar, langsung nutup. Ada yang sudah pernah nyoba-nyobain? Masih masih dengar ya?
Masih, Pak. Oke. Nah, ini di trim ya. Misalnya saya mau buang yang atas ini. Ini di ini ini di no aja karena kita nggak pakai itu. Ini saya klik aja di sini. Nah, itu dia hilang. Sama seperti yang tadi. Misalnya saya mau ngambil subcrop tadi. Subcrop ditambah dengan fit. Kalian kan mungkin bisa juga sih mau ngikutin ujungnya ini bisa aja. Misalnya ujungnya subcrop itu mau kalian gambar pelan-pelan. Nah, kayak gini. Misal di draw gitu. Saya draw, tarik sini. Misalnya di sini aja. Tarik sini. Nah, ngikutin ini ya bisa aja juga. Kalian pelan-pelan ngikutin di gambar. Tapi ya lumayan nih berapa kali klik nih gitu. Nah, jadi kalau saya gini aja nanti ambil aja yang ini. Yang biru ini kan bisa diambil. Seperti tadi, dipotong. Kurang lebih seperti itu dia pengerjaan. Nah, ini kan belum nyambung, ini harus nyambung. Jadi poligon. Ini masih sendiri-sendiri ya. Nah, kalau mau nyambungnya nanti ini enggak ini apa maksudnya ini hanya untuk editing sih. Ini sama kita potong lagi dibatasin ini yang kita potong. Nah, berarti ini enggak kena deh boundary. Atau kita move aja. Jadi kalau mau move vertis dia ada di sini edit vertis. Nah, ini kalau dia keluar gini tinggal diklik kiri tahan aja tarik keluar ini. Baru dia move. Saya tarik kenakan ke sini. Gitu juga yang ini. Oh, masih ada satu. Berarti yang ini saya delete aja ujungnya. Nah, baru yang ini saya move. Nah, ini kan masih belum nyambung juga nih. Masih putus-putus dia. Ini masih line ya. Nggak bisa nanti untuk ngitung itu nggak bisa. Dia harus polygon. Tinggal diedit, convert. Oh, sorry. Ini harus di-connect dulu. Double klik sini, double klik sini. Nah, dia sudah connect nih. Cuma ini masih line posisinya. Kalau kita lihat, nah, dia masih line. Objek kelasnya. Dia nggak bisa untuk ngitung kan. Itu harus diedit, convert to polygon. Double klik aja di sini. Nah, coba kita lihat lagi, jadi apa dia. Sudah jadi polygon. Ya. Ini saya bisa ngitung kalau untuk ini. Nanti kalau kalian mungkin saat ngitung, misalnya ngitung itu di sini, terus ada sampel polygon. Nah, saat kalian pick ini, misalnya ini saya kosongin, saya pick. Nah, dia muncul. Tapi kalau saya buat kotak apa pakai garis masih line, walaupun ini nutup, hmm, terlihat kan nutupnya. Tapi kalau saya pick, ya saya pick di bawah, saya double klik, nggak mau deh. Tapi kalau yang polygon, di pick, ini akan bisa. Nah, itu nanti. Jadi kalian jangan bingung langsung, wah tiba-tiba kok nggak mau nih, nggak mau. Dicek dulu ini. Di D, tekan D, details, double klik, nanti di atribut, ini masih lines. Sementara kalau yang satunya, atribut, sudah polygon. Nah, itu jadi nggak usah panik nanti kalau tiba-tiba nggak bisa di-pick di sini untuk ngitung ya, kemungkinan masih lines. Oke, itu pembuatan ini aja. Cara editing aja. Cuma memang ya diperlukan juga. Nah, saya mau ambilin aja, saya kopikan ke Blocks, karena pengerjaan OpenCAD semua nanti di Blocks. Maksudnya di desain blok. Nggak bisa di tempat lain, dia harus di blok. Saya mau ambil pit ini, saya copy layer, terus desain filenya, outputnya, saya copy ke Blocks,
Ini semua saya samakan aja namanya. Inputnya dari sini, input layernya, bit boundary, outputnya nanti dengan nama yang sama. Akan pindah ke blok. Oke aja. Nah, sudah mulai pindah. Dia udah pindah sini. Nah, terus tadi pengerjaannya kita membuat site definition. Ini, saya membuat site definition. Itu masuknya ada beberapa, bisa di Landscape Explore sini bisa. Di sini ada site definition namanya. Diklik kanan aja, new site definition. Atau di sini juga ada. Nah, ya, sama aja deh. Ini saya hapus aja biar nanti tidak bingung. Nah, kita membuat set definition. Jadi, set definition ini nanti sudutnya ditentukan oleh eh, apa namanya? Ada geotek namanya. Geotek, geohidro juga. Tapi nanti dari hasil pelaporan geotek ya. Jadi sudut ini di berapa yang aman gitu. Mungkin kalian ada pernah dengar ya, tingkat keamanan lereng itu berdasarkan batuannya. Itu nanti ada tes-tesnya di geotek. Biasa kami juga perusahaan saya yang di Kalimantan ngirimnya ke Bandung biasanya itu data-datanya untuk tesnya. Nah, oke, nah kita buat anggaplah sini, kita anggap aja kita misalnya membuat side wall dulu SW. Ini untuk warna aja ini. Side wall itu yang samping ini ya. Nah, kalian masih lihat ya gambarnya. Masih, Pak. Nah, kalau ada kebingungan langsung aja ditanyakan. Ini side wall namanya yang sini. Saya membuat side wall-nya, anggaplah angkanya ada di 45 derajat. Startnya, start sama N-nya terserah mau start dari sini, sini sama aja. Ini 45 juga sama kan. Nah, kemudian offset. Offset ini yang tadi. Nah, ini jaraknya ini. Jadi yang 45 itu ini, Better Angel ini. Ini 45. Ini offset bench namanya, kalau nanti jadinya itu seperti ini. Nah, itu kan ada kelihatan putih-putih itu. Itu offsetnya. Nah, itu anggaplah kita buat 5. Nah, nanti tidak kalau melihat, kan ini besar nih. Oke, kita buat 10 aja. Tapi ini angka ini nanti hasil dari geotek ya, bukan kita yang buat sendiri. Nah, ini kita save, terus kita buat lagi LW, ini, low wall namanya. Low wall itu yang bagian depan sini, bagian subtop. Biasanya dia diperbesar ya, nggak masalah, karena bagian subtop itu kan nggak terlalu dalam. Anggaplah kita buat 60 di bagian depan, offsetnya itu 5 aja. Terus kita save lagi. Terus satu lagi, tadi SW, side wall, ini low wall, bagian depan. Ini depan ya, sekarang subropnya di depan. Ini belakang, saya bilang belakang. Ini nanti HW, high wall. High wall kita samakan aja yang side wall tadi 45. Karena kalau terlalu tinggi, biasanya di belakang nanti ya itu longsor. Cuma biasanya perusahaan kan maunya ngambil besar. Kalau dia semakin besar itu sudutnya, dalam hal ini batu baranya nggak akan terambil banyak. Gitu deh. Oke, kita save, kita oke aja. Nah, oh sorry, tadi seharusnya saya kasih nama. Ini HW45 biar tahu. Save.
baru LW-nya ini 60, side wall-nya 45. Kita hapus aja. Depan dikit ya. Ini blue, biru. Nanti biar enak dilihat. Ini saya kasih red aja ya. Kemudian ini green. Ini hanya membedakan warna aja. Nah, setelah itu apa kita lakukan? Setelah tadi membuat ini, nah kemudian ini kita membuat tag design. Jadi kita mau mendefinisikan set wall, high wall, low wall itu dengan yang sudah kita buat. Ini set wall, low wall, high wall. Di sini juga bisa sama aja, apa namanya, tag desainnya. Nah ini tag design segment. Nah, saya membuat yang SW45. Ini tetap SW aja semuanya, walaupun ada high wall, ada low wall. Nah ini saya klik apply, saya double klik yang di depan, bagian depan sini aja. Terserah mau bagian tengah. Jadi saya biasanya dari ujung, saya kasih nama, mungkin gitu aja dulu ya. Nah, dia akan berubah kemana sudah. Dia harus seperti ini ya. Nah, ini untuk fit ini. Tapi kan side wall tadi di bagian samping, samping-samping. Nah, sekarang saya ganti dengan low wall dulu. Ini LW, saya klik. Nah, dia terus sampai ke sini low wall. Tapi sebenarnya kan hanya sampai di sini. Saya ganti lagi side wall, samping untuk sini, samping. Nah, sudah berubah. Ini tetap merah, low wall. Ini side wall. Nah, bagian ini high wall. Saya ganti lagi di sini. Nah, ini sudah membedakan semua ya, warna-warnanya. Ini side wall, low wall, high wall. Ada yang ditanya? Atau lanjut? Gimana? Bisa saya lanjut? Gimana? Masih dengar saya? Masih, Pak. Ya, saya lanjut. Hmm, ini sudah jadi semua, ini tag design. Terus setelah tag design jadi, nanti kalian sambil baca ininya juga. Ini ya, apa namanya, pengertian-pengertian untuk ini. Nah, setelah itu kita membuat bench definition. Jadi ini untuk tadi kan ada urutan di sini, di sini. Nah, nanti untuk project and offset. Ini kita membuat bench definition. Sini. Oke. Nah, membuat bench definition ini di spec ya, Landscape Explorer spec grid. Ini Landscape Explorer itu yang ini. Ini namanya Landscape Explorer. Ini Explorer. Nah, cari tadi di spec sini, dibuka aja. Nah, ini ada bench. Ini saya ada isinya sudah. Mungkin saya delete aja. Nah, new spec file.
Nah, misalnya saya membuat ini bench bench 10 lah tadi ya, skemanya. Nah, ini kalian akan mengisi seperti ini nih. Jadi membuat urutan mana? Nah, ini definisi tersebut akan menentukan nama-nama elevasi atau surface-surface dari bench yang akan digunakan dalam pembuatan desain ramp. Jadi ramp ini jalan ya, sebenarnya jalan tambang ramp. Nanti akan kita lihat hasil. Jadi pengaturan aja, pengaturan desain elevasi-elevasi konstan. Yang gambarnya seperti ini tadi. Ini setiap bench ini sama elevasinya semua. Semua akan sama. Jadi dibuat konstan. Makanya kita buat di sini bench definition-nya. Nah, ini kita buat ini misalnya dari kita cek dulu di toko kita itu. Di toko kita dari elevasi berapa sampai terdalamnya elevasi berapa. Itu perlu dicek. Atau kalau kalian ragu, ambil paling tinggi, ambil paling dalam sama aja. Nggak masalah. Nah, kalian kemarin hanya grid topo kan ya, bukan dari pakai ini. Kalau ini susah kita nggak bisa lihat ya. Jadi harus dikontur. Kontur grid atau sama aja itu dari graphics, ada kontur. Nah, ini ada grid. Nah, kalian bikin kemarin apa namanya, value-nya, toponya, bikin aja di misalnya di topo sini. Misalnya saya bikin aja yang buat CNT, GRT. Artinya kontur dari grid ya, bukan kontur dari AutoCAD atau apa lain-lain. Terus limitnya, sheetnya, display oke, ya oke aja. Nah ini ya, nah sama ya. Jadi mau lihat ini kan ada angkanya nih. Ini ngidupinnya annotate. Kalau ini saya matikan dia hilang. Karena memang angka ini berat ya, kalau besar sekali itu kalau ditampilkan berat. Nanti laptopnya agak bisa sendat-sendat ya. Nah, oke, nah ini kita tampilkan di sini ada 60, berarti semakin ke atas ini kan semakin ke atas nih. Karena ini 50. Ini ada paling bawah 40, 50, ini ada 30. Ini belum minus nih, masih di atas deh. 60 artinya mungkin sampai 0 aja pun nggak masalah ya. Maksudnya elevasi paling bawah 0 dan elevasi paling atas 80 mungkin masih masuk. Nah, itu sekarang kita buat aja di itunya tadi. Hmm. Jadi kita buat ini seperti gini ya. Bisa aja kalian mengetik satu-satu bisa, tapi lama sekali nanti. Ini bench name prefix. Jadi tadi yang perlu diisi, yang perlu diketik ini dipilih ya. Ini hanya dipilih. Sebenarnya ini masih kosong seperti tadi. Nanti kita buat pakai di sini ada aturannya. Misalnya saya mau buat positifnya dulu ya, balik bagian atas. Ini startnya dari anggaplah 80. Oh, sorry. 80. Itu kita samakan aja nih. Kita samakan benchnya, hexnya 10, 5, oke, 10, 10, ini 5. Start benchnya dari 80 aja. Saya coba dulu.
80, 10, oke. Nah, ini kan dia otomatis kali ini. Kalian bisa aja ngetik satu-satu boleh. Enggak masalah. Nah, sekarang kita buat yang ini lagi. Ini kan ada P, nanti ada minusnya. M itu maksudnya minus di sini. Nah, sekarang kita buat ini M, jadi minus ya. Startnya itu dari 0. Oh, enggak, ini harusnya P. Di sini ada tambahan satu. Saya ketik dulu. Nah, kemudian posisinya di sini. Kita tes dulu. Ini M minus 0. Start elevation. Start bench-nya berarti dari minus dari 10 ke 40. Ya coba. Oh, berarti sudah dimulai dari 20. Oh, sorry. Ini kalau mau ngapus row itu F6. Kalau mau ngapus baris F6. Nah ini ya. Jadi udah urut nih 0 minus 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 ini 0 minus 10 minus 30. Sambil cek dulu ya. Kalau dia salah nanti benchnya kacau. Oh, oke. Nah, saya save dulu. Ini ada min 5. Oke, berarti yang kita pakai tadi bench 10 ini aja ya. Oke. Nah, kemudian setelah ini kita masuk ke, nah ini rem ya. BOM. Ini nanti kita mau buat, ini ada 4 tipe. BOM konstan, taper BOM, BOM, drag on down, drag on up. Jadi ini gambarnya beda-beda nih. Ini kan potong di sini. Nah, kita biasanya kalau di kami buatnya BOM konstan seperti ini. Nih, yang kita akan pakai nanti yang konstan. Jadi ini jenis-jenis BOM-nya. Konstan, taper BOM, drag on down, dan drag on up. Nah, setelah tadi desain bench-nya oke, nah kita akan membuat ini nanti, rem. Rem itu jalan ini. Ini jalan naik. Seperti gambar ini. Nah, ini ada jalannya nih, naik ke atas. Nah, kita masuk ke ini, pembuatan rem.
Oke. Nah, kita masuk di sini. Tetap di strip design semuanya, ada di sini semua. Masuk ke RAM, insert RAM. Nah, ini nanti kalian ikutin aja angka-angka ini. Kalaupun masih kosong, isikan aja. 100, 100. Nah, ini penjelasannya ada di sini. Ini, let in distance, itu jarak dari beloknya, ini jalan. Dia akan membuka kayak di sini nanti. Kemudian let out-nya di sini sama, in sama out. Terus rem width-nya, itu lebarnya ini 30. Nah, di sini ada semua lah nanti ya. Offsetnya itu, ini bench ya, sebenarnya ini bench yang di sini. Offsetnya berarti kan 15, ini setengahnya dari width-nya. Sample link ini jadi titik-titik yang digunakan untuk membuat belokan ini nanti. Nah, ini rem tipenya. Nah, untuk yang ini rem, ini artinya rem 8%. Ini nanti kita langsung ke sini aja. Ini mungkin kalian ada yang kosong, isikan aja. Jadi angka-angka ini sementara. Terus di sini rem ini juga kosong mungkin. Itu sama. Kalian buat aja new. Nah, di sini ya bikin aja. Misalnya saya buat yang baru rem 8 gitu. Grade-nya tinggal ketik aja 8. Terus di OK aja. Hmm. Ini saya klik apply lagi. Saya mau bikin jalan di mana startnya. Anggaplah seperti gambar yang tadi di depan. Saya buat dari sini startnya. Ini bagian bawah nanti ya. Ini bagian bawah, artinya nanti remnya akan keluar. Saya double klik aja di sini. Nah, dia akan membentuk itu. Artinya dia naik ke atas dan ngarahnya keluar, apa ke bawah. Ini ada ini. Ini saya bisa putar-putar nih. Nah, karena saya mau ke kiri ya, mau naik ke sana. Kalau kalian nanti terputar ke sini, itu jalannya nanti akan muter ke depan sini deh. Bisa error nanti di bagian sini. Itu udah jadi tuh, saya close aja. Nah, ini udah oke. Nah, kemudian setelah membuat rem, nah kita membuat proyeksi nih. Ini yang tadi bench definition juga di sini, remnya di sini. Ini akan membuat ini gitu. Itu masuknya kembali ke Landscape Explorer di Surface. Oh, bukan di sini. Nah, sebentar. Oh, ini ada yang terlewat ininya. Nanti saya kasih tahu. Jadi di sini, masuk di sini, rem of project and offset. Nah ini ya, project and offset. Jadi kita menggunakan elemen, terus ini posisi ini. Nah, sebelumnya kita kasih namain aja dulu. Misalnya saya pakai nama rem 23, ini samakan aja. Nanti di sini akan beda. Display definitionnya ini sudah Landscape menentukan di sini. Ini dia nanti akan warnanya berbeda sendiri. Nah, ini kita pakai yang tadi, band 10 yang kita buat. Ini nggak usah diisi, kosongin aja yang lain. Baru kita kembali ke operation, elemen. Nah, ini startnya, M. Kalau M itu berarti dari bawah, dari paling bawah. Nah, kalau yang kita buat tadi 40, yang dari bawah, terus target ke atas sampai berapa. Tadi kan ada tinggi toponya 60, 70, mungkin masuk. Saya nggak tahu itu. Ambilnya yang pakai 80. Ini centang ini ikutin aja.
Kemudian ini saya klik kanan di tick, tick ininya. Nah, ini angkanya udah masuk. Oke, baru di apply. Ini semua masuknya di blok. Nah, di sini. Ini kan dari penamannya rem 23. Ini. Nah, itu sekarang udah jadi seperti itu. Nah, kalian bisa lihat semuanya. Bisa Mas. Oke, ini tadi saya jelaskan sedikit yang awal ini. Nah, ini sebenarnya tadi ngikutin sudah di ngikutin ini apa namanya deflur ya. Nah, arahnya. Sebenarnya saat kita membuat kotak itu, dia akan nol elevasinya semua. Misalnya saya buat ini, nanti mungkin kalian bingung kenapa nggak ikut. Misalnya saya buat ini, kecuali kalian tempelkan di sini, dia akan nempel. Tapi kadang mungkin ada yang nggak nempel, dia akan nol. Misalnya saya buat ini. Nah, ini kebetulan ini nempel semua. Tapi suatu saat mungkin kalian buat itu nggak nempel. Misalnya saya klik di tengah sini, ada yang nggak kena gitu kliknya. Di sini sebagian kena, mungkin di sini kena, sini ada. Nah, dia akan kayak gitu kan. Nah, itu. Dia akan nggak rata. Nah, elevasinya berbeda-beda ya. Hmm. Ada yang 0, ada yang 4, ada yang ini. Sementara yang satunya tadi, nah dia semakin naik atau semakin turun. Jadi teratur itu. Ini naik, 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 terus nanti turun lagi dia ke bawah. Karena di sini naik, terus ke sana dia turun lagi nanti elevasinya. Dia nempel. Sementara ini kan tidak peraturan nih. Dari 4 langsung ke -44. Nah, yang ini, itu namanya di grade. Anggap yang ini, misalnya saya pakai yang ini. Itu karena ada elevasi yang naik itu. Ini di dread namanya. Jadi saya mau tempelkan dia di floornya ini. Itu di sini. Draw dread. Nah, ini saya ketik aja ekspresinya Befur sesuai dengan nama di grid skema. Nah, ini nama ini ya. Ini sesuaikan namanya. Nah, saya cat apply, langsung aja double klik yang ini. Udah, dia oke aja. Coba. Nah, ini ada dua yang dia, di bawah satu dia. Nah, ini yang nempel sudah, yang di bawahnya dia nempel. Nah, itu kan beda ya. Jadi ada dua. Jadi yang sudah di trap sama yang satunya belum. Nah, nah, itu saya pembuatannya seperti itu. Untuk dia supaya nempel. Jadi nanti saya saat membuat yang ini bagian bawah nanti saya tidak perlu potong lagi. Nanti kita akan ada pemotongan di bagian atas. Karena ini kan di atas topo. Ini harus disejajarkan dengan topo. Maksudnya dibatasin oleh topo. Misalnya saya tunjukin gridnya aja. Nah, ini grid topo ya. Nah, itu kan ada di atas ya gridnya. Kan tidak mungkin bikin grid di atas itu. Nah, ini nanti akan kita potong. Nah, tadi yang di bawah itu dengan subcrop. Floor maksudnya. Floornya batu bara paling bawah. Nah, itu kan nggak perlu lagi motong. Kalau saya bikin nol, dia akan terus ini. Sama seperti ini nanti. Elevasi yang paling atas berapa, nanti paling bawah berapa rata. Nah, ini saya pilih yang di bawah saya drag, kenakan di floor. Nanti yang bagian atas saya potong. Nah, itu kan dia akan ada muncul di atasnya. Itu nanti akan kita potong. Oke. Nah, ini seperti ini kita sudah. Oke, ini jadi kita close aja.
Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini dulu? Mau lanjut lagi? Pak izin bertanya, Ya. yang tadi di insert RAM itu kan Hmm. ada data-data. Nah, yang kata Bapak itu boleh diikutin itu aja. Berarti tidak sesuai dengan maksudnya mau gimana pun datanya, boleh pakai itu Pak, angka-angkanya. Mana tadi yang insert ini ya? Rem. Ini. Iya Pak. Oh, ini beda. Jadi nanti setiap kalian kerja di tambang ya, tergantung menggunakannya berapa angkanya. Apa maksudnya menggunakan unitnya. Kalau ini kan hanya 30 meter artinya width-nya. Sekarang kalau unit yang besar-besar cukup apa enggak jalannya gitu. Kalau misalnya unitnya hanya truk-truk kecil, ya mungkin 20 meter sudah cukup. Jadi disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Terus ini panjangnya 100 meter. Kalau yang truk-truk besar kan dia perlu besar. Apalagi yang di tempat saya ada yang pengangkutan batu baranya sampai 4 gandeng itu panjangnya sekitar 80 meter. 80 meter mungkin ya, panjang mobilnya. Nah kan perlu besar ini tikungannya di sini. Itu disesuaikan dengan di lapangan. Jadi untuk saat ini kalian ikutin aja yang itu. Tapi nanti untuk aplikasinya di saat kalian kerja ya akan ngikutin standar unitnya di sana seperti apa. Baik Pak, terima Ya, kasih. oke, ada lagi ya. Terus satu lagi tadi yang grid ini tergantung unit juga, kekuatan unit. Biasanya kontraktor akan ribut kalau di atas, ini standarnya biasanya gridnya 8 ya, standar biasanya. 8% ya, persen. Nanti kalau misalnya 10%, 12%, nah itu unit-unitnya mereka akan cepat rusak karena tanjakannya tinggi-tinggi, bawa beban yang berat, ya pastinya kan cepat rusak ya, kendaraannya. Nah, mereka biasanya akan ribut. Nah, standarnya itu di 8%. Kalau kalau kontraktor yang punya unit maunya lebih kecil itu deh. Lebih kecil dari 8% lebih bagus. Tapi kalau 8% dikecilin, artinya kan semakin panjang nanti jalannya. Nah, kalian tahu ngitung persentase? Ada yang tahu nggak? Misalnya saya buat eh, oh, misalnya sini A, ini B, ini C. Nah, saya mau tahu nih AC itu berapa persen? Dari mana gitu nih? Misalnya saya ini ada sini beda tingginya 100 meter. Terus jarak ini anggaplah 500. Ini berapa persen? Ada yang tahu? Gimana? Ada yang tahu sih? Berapa persen itu? Kalau saya gambar di sini kan sudut nih. Mungkin pakai gini. Sin cos tangan yang mungkin dulu-dulu pernah saya bicarakan juga masalah trigonometri. Nah, sekarang saya rubah jadi persen. Karena kita masuknya ke, kalau yang kemarin di strat model tuh menggunakan trigonometri sudut. Sekarang pun sebenarnya sudut juga bisa. Tapi harus konversi dengan persen. Karena kebiasaan grade grade di lapangan untuk jalan tambang apa itu menggunakan persentase. Deh. Gimana? Ada yang tahu nih siapa yang bisa jawab itu berapa persen? Ini beda tingginya 100, ini 500. Ini kan sama seperti yang tadi rem tadi. Gimana? Ada yang tahu nih berapa persen ini?
A kecil. Nggak ada yang tahu? Masa nggak ada yang tahu? 100 Pak. Berapa? 400. 400%. Besar sekali. Masa ada 400%? Ya, saya gambar lagi satu gini. Ini angkanya ini 100. Di sini pun 100. Ini kan pasti 90 derajat ya. Di sini 45. Sama, ini juga sama 45. Nah, siapa yang tahu ini berapa persen, ini berapa persen? Ayo, nggak ada yang tahu. Gimana nih? Nggak ada yang tahu nih. Dari 20 berapa 9 orang nih. Masa nggak ada yang tahu? Saya tahunya ini bukan di setelah ditambah. Saya di kuliah dulu, saya ingat betul ini. Awal-awal kuliah. Cuma pelajaran apa saya lupa itu. Ada yang tanya dosennya. Sudut 45 derajat berapa persen? Oh, saya langsung jawab. Jadi nggak ada yang tahu nih. Oke, ini 100%. 45 derajat. Yang di atas 20%. Dari mana ngitungnya? Ada yang tahu? Jadi semakin kecil sudut ini akan semakin kecil juga grade-nya. Ada yang tahu dari mana ngitungnya ini? Gimana? Kok diam semua? Ada yang tahu apa enggak? Kalau nggak tahu ya saya jawab aja langsung. Nggak ada yang tahu, Pak. Oh, nggak ada yang tahu ya? Mudah sekali. Persentase itu dicari kan beda tinggi, ini jarak datar. Udah, ini AB dibagi BC kali 100%. Artinya ini angkanya saya kecilkan yang ini. 1/1 kali 100. Yang atas 1/5 kali 100. Benar nggak hasilnya ini? Iya, Yang Pak. ini 20. Ya, Kayak gitu aja, simpel aja kan hitungannya. ya baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Beda beda lagi kalau saya kasih sudut di sini. Nah, kalian harus hitung trigonometri itu untuk nyari salah satu ini. Saya kasih sudut di sini misalnya 15 derajat. Yang ini tidak saya kasih, yang ini aja saya kasih angkanya. Nah, kalian harus nyari ini. Yang jelas kan beda tinggi dibagi jarak datar. Kali 100% itulah grade. Nah, ini sudut 45 derajat, 100%. Mungkin kalian akan berpikir, ada yang berpikir ini 50%. Karena kan 45, setengahnya dari 90. Dulu yang teman-teman juga banyak kan, yang jawab 50. Oke, ya. Oke, kita lanjut tadi. Hmm, nah, tadi pertanyaan ini kan sudah oke. Ada yang?
Ini tergantung dari nanti tempat kalian kerja seperti apa, unitnya yang digunakan. Ini lebar jalannya 30 meter, ini lebar yang ini nih 30 meter. Jadi bisa cek. Ini yang kelihatannya kotak-kotak ya, seperti ini memang penggambarannya. Kita cek aja, klik kanan, stop and distance, klik di sini, nah macam. Nah ini saya nggak pas saya ngekliknya nih 29,2 meter slope distance-nya. 29,8. Ini karena nggak pas saja saya ngekliknya. Nah itu 30 meternya ini, 15 meternya ya setengahnya ini. Terus yang per 100 ini apa, let out, let in-nya nanti dia ada di belokannya, nah belok-belok kayak gini. Itu masih jarak 100 meter. Ini belokan ini. Nah ini artinya dia jalannya dari sana, naik ke atas ini. Oke. Nah ini sekarang kita tinggal potong aja. Kita tinggal potong dengan topo, karena yang di bawah sudah kita potong. Jadi namanya intersect. Mungkin di sini ada tadi ya. Hmm, ini kita nggak dipakai juga. Ini yang triangle. Nah ini intersect ini yang kita pakai. Surface. Kita cari di surface di bagian bawah. Ini. All surface, klik kanan, proses. Nah, ada di sini ya. Surface, all surface, proses. Oke, kita masuk ke intersect surface. Ini di mana tempatnya tadi di sini. Yang mau kita potong ini rem ini. Ini masuk ke rem ini. Elemennya nggak usah diisi, artinya semua yang masuk di dalam layer ini akan kita potong. Skemanya, ini grid. Nah, ekspresinya, kalian samakan dengan nama topo kalian, pemotongnya. Ini saya kebetulan topo grid, topo GRD, ya, saya ketik aja sini, topo GRD. Kalau kalian topo nama kalian, ya ketik aja nama kalian. Nah, terus saya membuat yang baru aja, jadi saya kasih nama R lagi di sini, rem yang baru. Ini ikutin aja centangnya seperti ini. Nah, tinggal di apply aja. Nah, dia sudah kepotong ya. Ya kan, dia sudah kepotong. Nah, tinggal gitu aja. Setelah ini ya kita membuat poligonnya ini manual. Di bagian bawah sudah ada, yang atas nih yang belum ada. Nah, kita buat aja di sini chain layer. Ini mau buat sini fit limit aja. Nah, saya pakai ini. Nah, sekarang kita ya ini gambar-gambar. Tempelkan aja sini. Atau tekan S, dekatkan ini tekan S, dia akan nempel sendiri. Snap namanya S ya. Terus ini ya manual gitu. Ya kalian belajar ngeklik-ngeklik aja nanti. Ini harus nempel ya. Nanti dicek lagi setelah jadi itu dicek harus nempel. Kalau nggak nempel nanti saat di triangle eh, ada pit-pit bagian pit yang keluar-keluar itu akan mempengaruhi hitungan. Nah yang kayak gini-gini ini masukkan aja ke dalam sini dulu, ke dalam sini. Nanti kita cek benar nggak ya. Jadi jangan terbalik ya, jangan ke sini dulu baru ke sini terbalik nanti. Ini saya nggak klik ya, saya dekatkan buat tekan S aja. Dia akan nempel langsung. Biasanya kalau kalian pakai klik-klik itu kadang nggak nempel. Gitu.
Nah, kalau kayak gini kalian ambil yang terluar aja. Hmm. Pokoknya untuk batas atas ini, crash namanya, batas crash. Nanti yang bawah ini itu ambil yang paling luar aja. Hmm. Kalau mau kembalikan undo itu tekan backspace. Nanti kalau escape dia keluar nih. Lalu kalian ulang lagi nanti. Jangan di escape. Nanti sudah banyak kayak gini di escape hilang ini deh gambarnya. Ulang lagi kalian dari awal. Kecuali kalian mungkin capek lelah tekan apa Q. Nah dia kan gitu kan. Nanti kalian edit aja. Kayak tadi editnya itu edit vertis. Ini saya tampilkan di sini saya tarik insert ya. Nah, nah, nih di sini memang manual seperti ini. Mungkin kalian yang bertanya ada nggak yang otomatis? Ya sebenarnya bisa aja sih. Ada otomatisnya, cuma tetap ada editing juga. Oke, sambil saya ini gambar, ada yang ditanyakan dari tadi, langkah yang tadi. Ini setelah ini kita tinggal triangle aja, selesai untuk materi hari ini. Tinggal sekali jalan aja lagi nih. Selesai. Untuk perhitungan mungkin belum hari ini. Oh ya, jadi gimana? Modelnya ini pakai apa nanti kalian? Belum ada yang jadi modelnya. Gimana? Itu kalau nggak salah siapa? Adit Gilang ini atau siapa? Cewek. Neng Lia. Sudah dapat nyoba sampai ke kualitas. Kalau saya belum, Pak. Hmm. Soalnya emang di laptop kan gue bisa install. Kemarin ngerjain juga pakai laptop Raihan. Oh, belum nyoba ya. Iya Pak, belum sampai ke portfolio. Baru sampai info doang sih Pak kemarin tuh. Ya itu jadi kalau sudah import itu sebenarnya tinggal, nah ini nanti kayak gini ya, kadang ada error ya. Kalau saya nggak pakai Snap, jadi kalau sudah import dari kualitinya, kalau sudah apa namanya di posting itu kan hanya untuk verifikasi dan validasi. Nah di situ kalau sudah oke, tinggal di composite namanya. Composite sudah terakhir itu untuk di bagian quality. Nah, di Composite juga Pak, sama kayak Bapak yang di video record Zoom itu, errornya di situ. Nah itu coba pakai yang interval, jangan pakai yang dehouse. Kan ada dua tuh, ada interval, ada drill hole. Dicoba aja pakai yang drill hole, itu sama aja.
Kan ada di sini mana ya? Oh, ini ya. Nah ini kan ada dua nih. Ada dehouse, ada interval. Kalau dia error, kayaknya terlock di sini, dia bisa pakai interval. Nanti hasilnya itu akan di sini, table kualitas. Nah ini composite. Ini ada DH, ada interval. Bisa pakai salah satunya aja, nggak masalah. Ini nanti ada tabelnya di sini, yang bisa dilihat. Nah ini memang ada beberapa yang nggak terisi, karena memang misalnya, nah ini untuk SIM A, ini hanya ini untuk SIM A. A satunya dia nggak ada. Terus terus ini SIM A2-nya ada di sini nggak ada. Jadi nggak semua bor ada isinya. Ini sesuaikan dengan data ini harus sama juga dengan data importnya. Bisa dicek aja nanti. A2 fix karbonnya berapa, total surplusnya berapa. Ini harus sama dengan data di importnya. Karena kalau belum di composite itu tidak bisa untuk hitungan. Kalau hanya baru udah sampai di apa namanya itu import aja, itu belum bisa. Nah, nanti kalau kalau sudah ada yang apa namanya lengkap, nggak apa-apa lah dia copyin sama teman yang lain untuk datanya itu. Maksudnya projectnya copy aja. Ya biar bisa digunakan. Misalnya ada dua atau tiga yang sudah atau lebih, ya dibagi-bagi aja. Asal benar ya itu ya. Apa namanya SIM-SIMnya segala macam, terus kualitasnya nggak ada error, nggak ada apa harus centang gitu. Ya pekerjaan yang ini nih saya pun capek juga sebenarnya. Yang ini apa membuat garis-garis gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Kalaupun tadi mau istirahat, tekan Q, jangan escape. Escape hilang dia nanti. Jadi jangan sekali-kali kerja sudah banyak, tekan escape, escape, ya, ngulang lagi. Tekan huruf Q, matiin istirahat, baru nanti di edit, edit vertis, baru di apa namanya, insert. Ya. Nanti setelah ini kalian cek lagi deh. Yang kayak tadi saya bilang ada yang keluar-keluar, nggak kena kliknya ini. Ya mungkin ya itu keterbatasan ah, software ya. Dalam hal ini license memang ya itu. Ya di situ keterbatasan. Kayaknya baru mau berjalan itu ya. Waktu itu sudah saya kasih ini direkturnya di kebetulan teman saya yang punya data mine itu yang punya Mindscape terbaru versi 2021. Ya saya juga punya sebenarnya. Cuma kalau saya pakai itu biar bedanya 100% sama yang versi 5 ini. Nanti kalian bingung, nggak bisa. Saya dengar kemarin ada yang datang sudah ke tempat kalian itu. Mungkin baru cek hardware-nya.
sesuai aku bisa nggak dipakai. Nanti mereka instalkan gratis. Padahal harga softwarenya ini lumayan. Jadi untuk tiga tadi aja license yang tadi yang saya punya itu core, terus start model sama open card itu di atas 1,5 miliar satu untuk satu komputer. Nah oke sudah jadi. Jadi nanti ini untuk batas untuk ngitung. Nah setelah ini tinggal kita ini aja. Terakhir itu di sini. Nah kita membuat jadi seperti ini di Triangle namanya. Ini Triangle-nya. Itu masuk di model Triangle Design. Jadi ini desain apa aja yang dibuka, maksudnya yang membentuk ini. Oh, tadi masuknya di blank, bukan di pit limit. Saya copy aja. Kalau saya mau copy ini ke sini, ini di dalam posisi edit, terus diaktifkan. Saya edit, copy, copy duplicate lah, oke. Saya double klik aja. Nah itu, nah dia sudah masuk di pit limit sini. Jadi pit limit, pit boundary-nya yang bagian bawah, ini RAM-nya. Nah ini tiga ini yang saya akan mau triangle. Kalau kalian mau klik misalnya gini mau jadikan satu nama aja RAM 23 bisa aja juga, nggak ada masalah. Nah ini posisinya di mana? Block di search, jadi pit limit, pit boundary sama RAM ada tiga nih. Apply. Ini saya buat ini. Ini diketik juga bisa. Ini ketik aja. Atau misalnya saya buat aja lagi RAM 23. Oke, ini biasanya saya kasih bukan ketentuan sini. Jadi ini hanya untuk penamaan kalau itu triangle. Saya samakan aja namanya. Ini juga sama. Nah, ini akan membuat juga dia nanti boundary di sini. Tapi sepertinya nggak perlu karena sudah kita buat. Oke, ini aja isinya. Create, apply, apply ya. Sudah selesai, kita buka di Triangle. Kita lihat. Kita masuk di RAM ya. Namanya tadi yang saya buat di sini. Namanya juga RAM 23. Kita lihat. Misalnya saya matikan ini. Nah, ini untuk pewarnaan ya tinggal kalian mau buat-buat aja terserah aja ya. Nah, apa mau diwarnain seperti apa hanya tampilan aja sebenarnya pewarnaannya. Nah, oke gini aja deh ini ya udah sampai di sini aja. Nah ini seperti ini nih error nih kan. Nah ini kelihatan, kita cek lagi tadi di mana di errornya, mungkin di sini ya bit limitnya aja. Coba tempat lain ada lagi nggak? Hanya di situ ya di bagian belakang tadi nih. Nah ini mudah aja baikin ya. Kita matikan dulu ini, kita hidupin RAM ya. Nah ini kan nggak kena nih. Kayak tadi aja diedit, practice, oh, harus di posisi edit dulu, edit, practice, move, di move aja ini double klik, tempelkan di sini. Nah, udah kita langsung aja lagi di di apply aja lagi triangle-nya, ini di oke, dia bilang sama, nah udah hilang ya.
Nah udah sampai situ aja nih. Nanti tinggal ngitung reserve aja habis ini. Terus nanti kalau ada waktu ya, misalnya mau bikin disposal, disposal itu namanya timbunan. Jadi ini kan open cut ini dibongkar, yang di dalam ini dibongkar, kan hasil ini harus ada tempatnya di luar. Oh, maaf, ini belum. Ini kurang ininya, flurnya ya, biar dia bagus. Bukan bagus, memang harusnya seperti itu. Nah, saya mau masukkan flur ini saya copy kan, ya, saya lupa ya. Saya copy ke blog sini, dengan nama yang sama aja. Oke, kalau dia belum muncul, di refresh. Nah, ini muncul. Nah, saya mau batasin dia, saya mau ambil sebatas ngapit boundary, karena ini kan paling bawah nih. Nah, saya mau potong nih, di dalam ini. Saya mau ambil pitnya ini, apa floornya ini. Nah, saya berarti dibatasin sama ini ya. Tinggal potong aja. Saya potong. Gimana cara motong cepatnya? Kalian bisa aja motong satu-satu, ini bisa. Kalau yang rajin mungkin boleh ya. Jadi posisinya ini harus diedit. Yang mau dipotong, edit, relimit, clipboard. Nah, ini saya mau potong semua yang ada di luar kotak ini, kotak pit, dari pit ini. Saya mau hapus ini. Artinya delete outside. Kalau saya delete inside, ini yang di dalam ini yang hilang. Nah, saya oke aja. Double klik di sini. Nah, cepat kan? Nah, ini baru di triangle lagi. Tadi saya, makanya kelihatannya kurang bagus dia. Mungkin bisa dilihat ya, hasilnya tadi di tengahnya itu nggak pas. Di bagian tengahnya ini kurang bagus. Oh, nggak pas sih. Nah, jangan lupa di sini ditambah lagi. Tuh, play, di oke aja. Nah, dia nempel sudah. Dia udah bagus tadi, kan narik-narik. Oke, sampai di sini aja dulu. Ada pertanyaan? Gimana? Mau tanya yang sekarang boleh, mau tanya yang di stroke modelnya silakan. Mungkin tadi yang seperti seperti pertanyaan Adit, mungkin di sini saya Adit. Kenapa nggak semuanya? Nah, kayak ini kan ini sebenarnya ini aja nggak tuh? Ini yang lain kosong-kosong. Coba saya posting tim A ya. Nah, yang sama kayak gini. Tapi kalau saya mau isi tengahnya bisa. Saya ini kan tadi SMA satu misalnya. Saya bedain aja desainnya, kalau mau saya jadikan satu nggak apa. Mau ditambahkan di situ bisa juga.
Terus kalian aja SIM A2. Nah, kan dia ngisi. Jadi bukannya salah deh, memang seperti itu. Kalian akan salah kalau misalnya ini kalian cek, ini kan ada nama bornya. Oh, ini enggak saya ikutkan. Coba, oh ada nama bornya. Oh ini, misalnya G12 kalian cek itu datanya. Terus A13 cek nih. SIM A ini ada nggak isinya? Jadi kalian ceknya di sini aja. Di table, di generate, ini masuk ke raw. Raw qual, ini bisa juga. Tadi SIM bor H13. Hmm. Komposit itu 23. Pak izin bertanya. Ya, ya. Nah, Pak, kan tampilan di awal kalau misalkan kita buat yang model sampai yang quality itu kan yang checklist itu cuma model sama core ya. Nah, kalau misalkan sekarang kan maju ke OpenCAD. Nah, itu yang OpenCAD-nya dicentang juga oh iya, tampilan awal. ini kan plugin ini. Oh. Ini kan saya cuma ngambil 3. Karena kan saya lisensi, ya kalau yang punya kalian kan full itu. Ini saya lisensi, saya cuma Pak. Kebetulan saya lagi ini di luar kota, jadi saya pinjam lisensi kantor. Saya ambil 3 aja. Kalaupun ini dimatikan tidak masalah. Misalnya saya keluarkan, saya close, nah ini tetap bisa kalau untuk OpenCAD. Tapi dengan catatan start modenya sudah oke tadi. Yang ini tetap harus terpakai core. Kalau core saya keluarkan, saya nggak bisa melihat bor. Misalnya ini saya hidupin, ini saya nggak bisa ngelihat bor ini. Misalnya walaupun ini ada tampilannya di sini bor, holes, nah itu ada kan tampilannya ini. Terus saya edit, saya mau lihat, Ctrl E, saya mau buka, nah nggak mau tuh. Dia bilang please load core plugin. Core itu harus ada. Ini harus ada. Kalau ini bisa gantian. Kalau saya mau kerja di OpenCode ya, saya nggak mau terlalu buat rame di sini, saya unload aja, matikan. Ini OpenCode aja yang. Jadi kayak tadi siapa punya Adit mungkin ya terlalu penuh sekali kan susah nanti nyarinya terlalu lama. Gimana? Ada lagi? Nah, yang tadi kan ini H13. Nah, H013. Nah, di sini kan nggak ada nih kualitasnya. Yang ada yang QQ aja nih, yang ada. Nah, yang H ini nggak ada semua nih. Kecuali Q, ini memang ada deh. Q versi 9 ada. Sementara yang H010, H008 dia nggak ada di data sini.
Berarti datanya memang nggak ada. Ini data floor. Ini floor ini posisi dari kontur struktur SIM A. Gini. Saya buka SIM A, A floor. Nah, nah, ini posisi di sini itu minus 29. Kalau ini kita lihat ini sih minus berapa? Nah, minus 28, di sini minus 30 gitu. Nah, artinya nih posisi dia di sini nih di minus 29,7 kontur strukturnya. Itu floornya. Nah, ini kan dia sesuai. Ini batu baranya yang merah ini. Oke, ada lagi yang ditanya? Gimana? Masih ada? Atau sudah cukup? Atau mau yang tadi yang ini? Apa namanya? Open cut? Jadi nanti kalian ini bikin dari sini yang penting ya, ya semuanya yang penting juga. Ikutin aja urutannya ini, pembuatan-pembuatannya. Pokoknya kalau buat rem, berarti masuk di sini. Rem ini jalan. Terus ini bench definition. Itu menentukan nama-nama dan elevasi-elevasi atau surface-surface dari bench. Tadi ini nama-namanya nih. Ini sebenarnya bisa saya kunjulkan tadi di Mainscape. Nama-namanya. Tapi memang agak rame. Bentar, biasanya ada namanya di sini. Oh, enggak muncul. Namanya nama itu aja. Misalnya ini minus berapa, ini positif berapa. Biasanya dia muncul di sini. Gimana masih ada mau ditanya? Atau kalian sudah terpikir mau pulang? Jadi enggak konsen ya udah. Gimana? Adit, Gilang masih ada ini?
Kalau saya mungkin mau ngelanjutin ke quality-nya dulu aja, Pak. Biar bisa, terus juga biar bisa lanjut ke OpenCAD. Oh, jadi nanti cepet kalian info ya. Kalau misalnya nggak bisa ya, nanti akan saya kasihkan aja project. Karena kalau nggak ada surat modelnya ya nggak bisa ngitung. Oke, siap, Pak. Gimana? Siap, Pak. Oh, oke, mungkin habis ini nanti ada responsif. Kalau kalian tadi dengerin saya, bisa lah jawab harusnya. Gimana yang lain? Masih ada pertanyaan? Kalian kalau ada errornya di foto aja. Kalau pakai video saya susah bacanya nanti. Errornya di foto. Nggak perlu kalian selfie, tapi errornya yang di foto. Oke, udah cukup nih. Nanti dicoba. Kalau nanti buat speednya, kalau nanti saya kirimkan aja tadi speed yang tadi. Asal project kalian itu sama ya. Kalau project kalian beda nanti floor-nya kan beda ya. Karena yang speed tadi saya sudah drapkan ke floor. Bisa sebaliknya, kalian bisa drag dia ke toko bisa, nanti projectnya ke floor. Nanti motongnya pakai floor. Bebas aja. Oke, cukup sampai sekian ya. Nanti kalau ada apa-apa ya silakan aja di screen ini, screenshot, kirim aja errornya apa. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Satu orang aja yang jawab nih. Baik, Pak. Cukup, Pak. Pak. Hmm. Oke, kalau gitu saya akhiri dulu materi hari ini di OpenCAD. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jangan lupa. Baik, Pak.